Wow, 1,1 juta dapat sepatu kayak gini, emang brand China tuh amazing. Tapi tentunya tidak akan cocok untuk semua gaya bermain, sama tidak akan cocok juga untuk semua tipe permukaan lapangan. Yo, what's good abis di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Peak Killer Whale. Kita mulai dari traction. Tractionnya kalau untuk di lapangan indoor yang bersih itu aman banget, sama sekali nggak ada slip-slipnya. Bisa dibilang hampir perfect lah ya. Semua manuver gue tercover dengan baik. Gue bisa ngerem dengan pakem, bisa berhenti kapan gue pengen berhenti, bisa crossover dengan enak banget, spin move juga oke, nggak ada masalah. Jadi kalau untuk bermain di lapangan indoor, tractionnya sih sangat amat bisa diandalkan. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, kebetulan selama pakai sepatu ini tuh gue mainnya di lapangan outdoor yang permukaannya licin gitu, terus berdebu. Dan ternyata di permukaan lapangan outdoor yang kayak gitu, tractionnya nggak bisa bekerja dengan baik nih. Gue banyak kepleset, bahkan ketika outsole-nya gue wipe off itu juga pakemnya cuma sebentar, terus berapa menit kemudian itu udah mulai licin lagi, udah mulai kepleset lagi. Tapi kalau di lapangan outdoor yang permukaan lapangannya tuh lebih kasar kayak aspal atau kayak lapangan tenis, gue yakin kinerja tractionnya bisa lebih baik. Jadi kalau abas kalian pengen pakai sepatu ini di lapangan outdoor, sebaiknya lihat lapangan outdoor tempat abas kalian main, apakah tipe lapangannya tuh yang permukaannya licin gitu terus berdebu. Nah, kalau emang tipe permukaannya kayak gitu, mungkin tractionnya sepatu ini kurang bisa diandalkan, kecuali abas kalian gaya permainannya nggak terlalu banyak gocek-gocek atau nggak terlalu cepat, lebih ke spot up shooter. Untuk durability-nya so far so good. Gue udah pakai sepatu ini di lapangan indoor dan outdoor beberapa kali, dan kalau gue dorong-dorong tractionnya sih sejauh ini masih cukup keras, masih tebel-tebel juga, dan masih dalam-dalam juga. Ya seperti yang udah sering gue sampaikan, kalau brand China tuh biasanya bikin outsole sepatu basket mereka biasanya emang bakalan kuat untuk penggunaan outdoor. Bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky, pakai banget, berisik banget. Untuk heel to toe transitionnya juga termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian toe, keduanya dibikin cukup rounded. Kemudian keseluruhan materialnya juga gampang banget ngeflexnya. Adanya shank plate sebagai torsional support ini juga tidak membuat sepatu ini jadi kaku, tidak mengurangi heel to toe transitionnya. Dengan heel to toe transition yang smooth kayak gini, sangat amat cocok untuk abas kalian yang punya gaya permainan yang mengandalkan kecepatan. Next, untuk cushionnya seperti yang udah gue sampaikan di video initial reviewnya, EVA foam sepatu basket Peak sih biasanya tidak pernah ada yang mengecewakan. Biasanya semuanya enak sih, tidak terkecuali juga di sepatu Peak Killer Whale ini. EVA foamnya berasa cukup soft, dari awal penggunaan itu udah langsung berasa softnya, sama sekali nggak perlu waktu break in. Terus ada sedikit kesan bouncy-nya, tapi bukan tipe cushioning yang super responsif. Kalau menurut gue ini lebih cenderung ke soft sih ya, bouncy-nya dikit doang. Tapi untungnya cushioning di bagian forefoot-nya dibikin lebih tipis daripada yang di bagian heel, sehingga kita masih bisa dapat court feel-nya. Jadi meskipun cushioning-nya nggak super responsif, tapi at least kita masih dapat feels menapak dengan lantainya itu. Jadi ya masih oke lah buat main gocek-gocek. Impact protection-nya juga oke banget. Jadi buat abas kalian yang punya masalah lutut, atau mungkin buat yang udah lebih berumur yang emang cari sepatu basket dengan impact protection yang bagus, sepatu ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian. Lanjut ke material. Nah, part ini tuh merupakan poin yang sangat plus banget dari sepatu ini. Dengan harga 1,1 juta, abas kalian nggak akan bisa dapetin material semewah ini deh di sepatu basket brand-brand besar kayak Nike, kayak Adidas gitu. Material uppernya ini tuh knit yang berasa cukup tebal dan langsung berasa soft gitu di kaki, enak banget. Sama sekali nggak butuh waktu break in, dari awal penggunaan udah langsung mengikuti pergerakan kaki. Termasuk breathable juga selama gue pakai sepatu ini, bahkan di cuaca yang panas sekalipun kaki gue berasa adem-adem aja. Untuk material talinya perlu diikat double kalau nggak pengen sering lepas-lepas. Gue sempet coba ikat sekali doang dan bener aja langsung lepas. Untuk padding lidahnya tipis, jadi hati-hati kalau abas kalian sampai salah pilih size.
Ini kan booty construction ya, jadi emang harus dapat sizing yang tepat. Kalau sampai salah pilih size terus ngikat talinya kenceng banget, ini bakalan berasa sakit nih di area pergelangan kaki bagian depan. Sedangkan untuk padded collarnya udah cukup tebel dan padat sih sebenarnya, tapi ternyata bagian heelnya tuh kurang sculpted, jadi berasa kayak ada heel slipnya gitu loh. Apalagi kalau sampai kaki bagian belakang kita keinjek musuh atau temen gitu, ini bakalan gampang copot nih sepatu ini. Jadi catatan dari gua, kalau abas kalian pengen pakai sepatu Peak Killer Whale ini, pilihlah sizing yang benar-benar tepat. Dan untungnya setahu gue Peak Indonesia itu punya kebijakan ganti size kalau sampai sizingnya nggak tepat, asal abas kalian belum pakai buat main ya. Next, untuk fitnya gue sih go true to size, sama seperti sepatu basket Peak gue yang biasanya gue pakai Peak tuh 42, dan di sepatu ini pun gue pakai 42, malah menurut gue berasa enak banget fitnya kali ini di sepatu yang ini. Biasanya tuh sepatu basket Peak gue yang sebelum-sebelumnya tuh size 42-nya masih ada banyak ruangan di toe. Kalau di sepatu ini malah menurut gue lebih pas sih. Tetap ada sisa ruangan di bagian toe, tapi nggak banyak sih, sedikit aja. Terus juga di bagian atas ada sedikit sisa ruangan juga, tapi nggak bubbly. Kemungkinan karena memang bahan knitnya bagus ya, langsung ngikutin bentuk kaki. Terus juga kanan kirinya udah pas banget. Buat abas kalian yang belum pernah pakai sepatu basket Peak, itu sizingnya turun 1 dari sepatu basket Nike. Sedangkan kalau untuk abas kalian yang kaki lebar, ini wajib upsize. Jadi kayaknya bentuk sepatu ini tuh di bagian toe-nya agak-agak runcing gitu. Kemarin partner gua, Toby, yang kakinya lebar, sempat nyobain sepatu ini dan masuk sih masuk, tapi ternyata begitu dia pakai untuk main, katanya kelingkingnya sakit tuh. Pas kita observasi, ternyata emang ya bentuk toe-nya sepatu ini tuh agak-agak runcing. Kemudian untuk lockdown-nya balik lagi ke pemilihan sizing. Kalau pemilihan sizingnya udah tepat, lockdown-nya jadi berasa enak banget. Apalagi lacing sistemnya juga pakai pita-pita nilon gitu kan ya. Jadi kalau kita narik tali sepatunya, si pita-pita nilon ini pun ikut memberikan lockdown ke bagian midfoot. Cuma yang jadi masalah adalah heel slip tadi di bagian heel, sehingga bikin lockdown-nya kurang sempurna. Wah, ini kalau nggak ada heel slip sebenarnya nih lockdown-nya termasuk istimewa sih. Terakhir untuk supportnya, untuk support bagian depan tidak ada masalah, ada overlap outsole di bagian toe, kaki kita tuh ada di belakang si overlap outsole-nya ini. Terus juga ada tambahan fuse overlay yang tebel banget, jadi pengereman dengan kaki depan tuh linear movement itu berasa aman. Untuk support bagian samping, lateral movement berasa agak kurang. Padahal kalau gue lihat tuh udah ada overlap midsole yang naik sampai ke upper. Terus juga dibantu lagi sama lacing system yang pakai pita-pita nilon ini. Masih ditambah lagi sama fuse overlay yang tebel. Tapi gue berasa kalau lagi pengereman dengan kaki samping, kaki gue berasa kayak mau keluar-keluar gitu, kayak kurang ketahan. Untuk support bagian belakang ada internal TPU heel counter, terus di bagian luarnya diperkuat lagi pakai bahan synthetic leather. Sebenarnya udah cukup oke sih, cuma karena ada masalah heel slip di bagian heel, jadi sedikit mengurangi perasaan safety-nya. Kemudian bentuk bagian base sepatu ini tuh menurut gua nggak terlalu lebar kan, nggak ada outrigger, terus juga dibikinnya agak-agak rounded gitu samping kanan kirinya. Jadi menurut gue ini yang mungkin bikin support bagian samping tadi, lateral movement gue berasa agak-agak kurang ketahan gitu. Mungkin karena base sepatu ini yang memang dibikin kurang wide, sama ada rounded-roundednya gitu. Jadi berasa agak wobble gitu loh nih sepatu, nggak yang stabil gitu kalau buat bermanuver atau buat mendarat abis loncat. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Peak Killer Whale ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ, klik aja link tersebut. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.